Islam adalah umat yang lebih baik, lebih afdol, lebih utama dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Ini adalah akidah Islam, tidak bisa ditawar-menawar lagi. Siapa yang buat akidah ini? Bukan umat Islam yang buat akidah ini, bukan ustadz-ustadz yang buat akidah ini bahwasanya Islam umat yang terbaik, bukan para ulama, ya, bukan para dai, bukan umat Islam yang menetapkan bahwasanya umat Islam itu yang lebih baik, bukan. Siapa yang menetapkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb pencipta alam, Rabb yang menciptakan manusia, Rabb yang menciptakan umat-umat seluruh di alam semesta inilah yang menetapkan bahwasanya umat al-Islam adalah umat yang terbaik. Fahimtum? Dari mana ayat-ayatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah yang tetapkan, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Apa kata Allah? Kalian adalah sebaik-baik umat. Padahal umat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada banyak umat-umat yang Allah berikan kitab, banyak umat-umat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing secara langsung, banyak umat-umat yang Allah Subhanahu wa ta'ala lahirkan dari mereka para anbiya, para rasul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada umat al-Islam, kepada kaum muslimin, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, bukan hanya sebaik-baik umat, tapi ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikhususkan kepada manusia. Ukhrijat li di sini lamun litakhsis, jadi dikhususkan kepada semua umat, dikhususkan kepada semua umat, ya. Ta'muruna bil ma'ruf, agar kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf. Jadi ini karakter umat Islam adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf. Tidak boleh kita setuju dengan yang mungkar, tidak boleh kita diam pada yang mungkar, ya, tidak boleh kita diam ketika kita melihat kemungkaran di hadapan kita, penyelisihan, penyimpangan, tidak boleh kita diam. Kenapa? Karena karakter umat Islam adalah ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, mencegah dari kemungkaran. Jadi kalau ada kemungkaran di hadapan kita, kita cegah dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, paling minimal dengan hati kita. Dan ini adalah ad'aful iman yang paling lemah. Kalau kita bisa dengan lisan, dengan perbuatan, maka ini adalah ciri dan karakteristik dari umat Islam. Dia tidak diam, dia memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang menetapkan umat Islam itu adalah umat yang terbaik? Siapa? Allah. Yang kedua yang menetapkan umat Islam ini adalah umat yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Yazid ibn Harun dari Bahza ibn Hakim, dari ayahnya Hakim ibn Muawiyah, dari kakeknya Muawiyah ibn Haida ibn Muawiyah Qushair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innakum tufuna sab'ina ummatan, ketahuilah bahwasanya kalian umat Islam ini setara jumlahnya dengan 70 umat. Kalian umat Islam, kata Nabi, tufuna sab'ina
ummatan. Kalian ini umat Islam setara dengan 70 umat. Apa kata Nabi? Kalian umat Islam, ya, jumlah kalian sendiri satu umat setara dengan 70 umat. Kata Nabi SAW, banyak umat-umat, akan tetapi kata Nabi SAW, di paling banyak umat tersebut kalian jumlahnya sedikit, namun kalian setara dengan 70 umat. Apa kata Nabi SAW? Antum khairuha, dan kalianlah sebaik-baik dari umat tersebut. Dari semua umat, kalian yang paling terbaik. Wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla, dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menetapkannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya apa? Innakum tufuna sab'ina millatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Maka Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menafsirkan ayat tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa kata Ibnu Katsir? Inna hadhil ummata ma'a qasri muddatiha faddalatil umamal madiyata ma'a tuli muddatiha. Sesungguhnya umat Islam ini, kata Ibnu Katsir menafsirkan kuntum khaira umat Islam ini, meskipun waktunya itu pendek, ya, meskipun waktunya itu, masanya itu singkat, bukan hanya masanya aja yang singkat, umur umatnya pun singkat, maka Allah Subhanahu wa taala faddalatil umamal madiyah, Allah telah melebihkannya daripada umat-umat terdahulu. Padahal umat-umat terdahulu apa? Panjang masanya dan panjang usianya. Otomatis panjang juga ibadahnya, panjang juga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebihkan umat Islam dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu kalau mereka puasa itu tidak seperti kita. Kalau kita itu ada sahurnya, puasanya ketika selesai fajar kita sudah dihitung puasa sampai dengan maghrib. Itu puasanya kita, pendek waktunya. Umat-umat terdahulu puasanya tidak seperti itu. Mereka tidak sahur, masuk waktu malam, masuk waktu maghrib, sudah waktunya mereka berpuasa. Kapan mereka berbuka? Besoknya mereka berbuka. Umat-umat terdahulu. Ya. Fahimtum? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, khususkan kita di dalam peribadatan. Allah Subhanahu wa taala lebihkan kita dari umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu mereka berpuasa, ada yang berpuasa syariatnya berpuasa seumur hidup. Ada yang 1 tahun dia berpuasa, diwajibkan berpuasa. Makanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam puasanya apa? Ya, 6 bulan puasa, 6 bulan tidak puasa. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu syariat umat-umat terdahulu. Sebelum Nabi Daud alaihi salatu wassalam itu 1 tahun penuh mereka berpuasa. Nah, umat Islam Allah Subhanahu wa taala cuma wajibkan apa? 30 hari. 29 hari sampai 30 hari. Sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan itu setara dengan umat-umat terdahulu. Ibadahnya setara dengan umat-umat terdahulu. Fahimtum? Taib. Maka alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala, inilah akidah kita, bahwa saja umat Islam adalah umat yang terbaik. Tidak ada yang setara dengan umat Islam dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah, Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israel,
Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmatku yang aku berikan atas kalian. Wa anni, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan aku telah melebihkan kalian pada umat-umat di seluruh alam semesta. Jadi Bani Israel ya adalah umat yang Allah lebihkan ya daripada umat-umat seluruh alam semesta. Kenapa? Karena diantaranya Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala bimbing mereka dengan kitab-kitab, dengan suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada mereka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala utus nabi dan rasul dari kalangan mereka. Kebanyakan, mayoritas dari kalangan Bani Israel. Ini menunjukkan bahwasanya mereka umat yang utama. Mereka umat yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat-umat, insyaallah jazakumullah khairan, dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Ya. Nanti antum kalau itu ambilkan ustadz air ya. Jangan ustadz yang ambilkan. Paham tuh? Ya. Ya, kalau dulu ustadz belajar itu kita rebutan untuk memberikan air, buat teh, buat kopi untuk para masyayikh, para ulama. Kita berebutan untuk membuatkan air. Ya. Ya, antum jangan biarkan ustadz ya. Paham tuh? Nah, apalagi yang kasih itu mudir. Taib. Nah, antum harus punya ghirah. Ya, antum harus punya ghirah. Ya. Kadang ustadz tidak minta pertolongan kepada antum, dan ustadz itu tidak butuh pertolongan. Tapi kalau antum di pesantren, karena antum di pesantren, antum harus menumbuhkan ghirah. Apa itu ghirah? Ya, rasa cemburu. Rasa cemburu apa? Rasa cemburu untuk antum berbuat kebaikan. Ya, antum memuliakan ustadz antum. Fahim tom? Taib. Ya, jadi jangan biarkan ya ustadz antum ya mengambil air untuk ustadz yang lain. Ya, paham tom? Taib. Nah, ini diantara pendidikan untuk antum, diantara pendidikan adab dan akhlak untuk antum. Taib. Sampai di mana kita tadi? Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala lebihkan, Allah Subhanahu wa taala unggulkan dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Di antaranya kenapa? Alasannya Allah turunkan kitab pada mereka. Banyak kitab, banyak suhuf Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Bani Israel yang Allah tidak turunkan kepada umat-umat yang lain, khusus kepada Bani Israel. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala utus nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sengaja pilihkan Bani Israel dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya? Walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal alamin. Sungguh kami telah memilih mereka. Siapa? Bani Israel. Ala ilmin, dengan ilmu kami, dengan pengetahuan kami. Jadi Allah memilih Bani Israel itu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kaleng-kaleng. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memilih mereka. Alal alamin, dibandingkan dengan umat-umat di seluruh alam semesta. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, tadi di dalam Quran surat Ad-Dukhan, walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal alamin. Allah Subhanahu wa taala ya ketika mengingatkan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata, menasihati kaumnya. Siapa kaumnya Nabi Musa? Bani Israel. Dan Nabi Musa adalah nabi yang dihormati oleh Bani Israel. Apa kata Nabi Musa? Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah atas kalian. Apa nikmat Allah atas kalian? Nikmat Allah atas Bani Israel apa? Ij'ala fikum anbiya.
Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dari kalangan kalian sendiri, dari saudara-saudara kalian sendiri. Wa ja'alakum muluka, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian kekuasaan. Di antaranya apa? Allah bebaskan kalian dari perbudakan. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan Allah telah memberikan kalian sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikannya kepada seorang pun di seluruh alam semesta ini. 3 Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Apa itu? Diutusnya nabi dari kalangan mereka. Yang kedua, mereka dimuliakan, dibebaskan dari perbudakan. Ya, tidak boleh Bani Israel itu jadi budak, sehingga mereka dibebaskan. Kapan? Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkuasa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Harun, ya, datang kepada Fir'aun, bernegosiasi. Di antara negosiasi yang diutarakan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah dibebaskan Bani Israel dari perbudakan, sehingga Bani Israel, ya, dibebaskan dari perbudakan. Kemudian ketika mereka berpindah ke Yerusalem, ke Palestina, ya, maka mereka juga dijadikan budak yang mengangkat batu. Jadi tukang batu dijadikan budak. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, satu orang nabi untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Dan itulah nabi yang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakannya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Ada seorang nabi, ya, dari keturunan Bani Israel. Nabi Musa itu nabi yang terkuat. Buktinya apa? Ketika dia pukul orang, maka orang tersebut langsung mati, langsung qaid, langsung wafat. Maka ada kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu nabi dari Bani Israel yang lebih kuat daripada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Kekuatannya setara dengan 1000 orang. Bayangkan, seorang nabi yang kekuatannya setara dengan 1000 orang. Nabi inilah yang membebaskan Bani Israel, ya, ketika mereka dijadikan budak di Yerusalem, di Palestina. Siapa? Nabi Yusha. Nabi siapa? Kalau kita sebutnya Nabi Samson, otot kawat tulang besi. Itu inspirasinya itu dari Nabi Samson. Ya, dari Nabi Samson. Ana lupa bahasa Arabnya apa. Jadi kalau bahasa Ibraninya Samson, ya, Samson, ya. Dan itu dijadikan film di Indonesia. Tidak boleh sebenarnya kita menjadikan nama nabi itu dengan apa? Judul-judul film. Taib. Karena di antara akidah umat Islam adalah tidak membedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan mereka, ya, telah melebihkan Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan, wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan kami telah melebihkan kalian di seluruh alam semesta. Akan tetapi perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka dengan ayat inilah yang melebihkan umat Islam dibandingkan dengan Bani Israel. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar tentangku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Tidak seorang pun dari umat ini, dari semua umat di alam semesta ini yang mendengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar tentang dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar tentang apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia wafat, dia mati dalam keadaan tidak beriman terhadap apa-apa yang dibawa olehku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dia dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Jadi umat Islam tidak setara dengan apa? Yahudi, tidak setara dengan Nasrani, bahkan tidak setara dengan Bani Israel. Maka jangan sampai kita mengatakan kita sama, umat Islam sama dengan umat ini, umat Islam sama dengan umat ini. Maka para ulama mengatakan kalau dia menyamakan, bisa jadi dia keluar dari Islam, bisa jadi dia murtad secara otomatis. Kenapa? Karena berarti dia menolak firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia menolak risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menentang Allah dan dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sebatas dia mengatakan umat Islam sama baiknya dengan umat yang lain, maka boleh jadi dia keluar dari Islam secara otomatis. Kenapa? Karena berarti dia mendustakan, menistakan firman Allah, dan dia menistakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini adalah akidah kita. Ya, fahim tum? Baik. Jadi apa akidah kita? Bahwasanya umat Islam adalah umat yang terbaik, umat yang terbaik. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang Islam, ya, dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa yang bekerja dari waktu fajar sampai dengan waktu zuhur, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan qirat. Kemudian orang Yahudi mengambil hal tersebut. Maka orang Yahudi, ya, Allah misalkan bekerja dari fajar sampai dengan zuhur, panjang waktunya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa, ya, yang bekerja dari zuhur sampai dengan waktu asar, ya, mau dekat-dekat maghrib, maka baginya qirat, pahala 1 qirat. Lalu orang-orang Nasrani mengambilnya. Tidak ada protes dari orang Yahudi, tidak ada protes dari orang Nasrani, mereka mengambilnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bekerja dari sebelum maghrib sampai dengan waktu maghrib, maka baginya qiratain, maka baginya 1 qirat, maksudnya dua qirat. Lalu orang Yahudi dan Nasrani protes, ya Rabb, lima aktsaru a'malana wa aqalla ajran. Kenapa ya Rabb, kami itu paling banyak tugasnya, paling banyak waktunya, paling banyak pekerjaannya, tapi kita itu paling sedikit pahalanya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya, hal zalamtukum min syai', apakah aku telah menzalimi kalian pada sesuatu? Maka Yahudi dan Nasrani apa katakan? Apa mereka katakan? Tidak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa dzalika fadli utihi man asya. Maka itulah keutamaan karuniaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan siapa yang Allah kehendaki itu? Orang Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibawa jalan-jalan oleh Jibril alaihi salatu wasallam ke surga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umat yang begitu banyak, ya, sawadul a'dham di surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku melihat umat yang begitu banyak seakan-akan menghitam, ya, maka aku mengira itu umatku, tapi ternyata bukan umatku.
Ya. Para sahabat bertanya, "Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita tidak termasuk dari satu umat itu yang banyak itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat ini diberikan keutamaan. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika kalian dijadikan sepertiga umat di surga, apakah kalian ridho? Naam, kami ridho. Bagaimana jika kalian dijadikan setengah dari penduduk surga, apakah kalian ridho? Maka para sahabat ridho. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku mengira, ya, dan perkiraannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan kira-kiranya kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, aku mengira bahwasanya, dan aku akan memperkirakan bahwasanya penduduk surga setengahnya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa? Padahal zaman Nabi Adam, ya, sampai dengan zaman Nabi Muhammad itu banyak umat, tapi penduduk setengah surga itu adalah penduduk umat Islam. Fahim dong? Nah, banyak keutamaan-keutamaan, ya, di dalam banyak ayat dan di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Taib. Di antaranya hadirat Allah Subhanahu wa taala, ketika umat di padang mahsyar, semua umat dari zaman Nabi Adam di padang mahsyar, ya, mereka menghadapi kehidupan yang serba sulit. Lalu apa yang mereka, ya, katakan? Kami mendatangi Nabi Adam. Datangilah Nabi Adam. Ada seorang di antara mereka yang mengatakan, itu Nabi Adam, kita datangi Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam didatangi oleh semua penduduk bumi di padang mahsyar. Lalu apa? Nabi Adam tidak mampu, ya, bersaksi atas mereka. Kemudian didatangi Nabi Nuh. Setelah itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Tidak ada yang mampu, ya, menjamin umat-umat yang ada di padang mahsyar. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahidun alaihim. Ya. Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saksi, ya, atas mereka. Siapa? Saksi atas nabi-nabi terdahulu dan umat-umatnya nabi-nabi terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahidan alaihim, juga menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah saksi di padang mahsyar bagi umat-umat terdahulu. Inilah kelebihan umat Islam. Baik. Berikutnya, fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda. Maka kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufiq, pertolongan, ya, lima yuhibbu wa yarda, terhadap apa-apa yang dicintai oleh Allah dan apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menandakan hadirat Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, janganlah dia meninggalkan doa, janganlah dia meninggalkan meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin bertambah ilmunya, semakin banyak kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi dia menuntut ilmu, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak dia menaikkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, memohon, ya Allah, aku butuh ya Allah. Ini di antara tanda-tanda orang berilmu. Ya, jadi kalau antum semakin berilmu, semakin kurang doanya, ilmu antum tidak berkah. Ya, karena di antara tanda-tanda orang berilmu adalah dia memperbanyak hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sendalnya putus, dia meminta kepada Allah, ya Allah, sendalku putus. Ini para sahabat. Apalagi dalam perkara ilmu. Ya Allah, aku banyak lupa ya Allah, kuatkan ingatanku ya Allah. Ya Allah, aku malas ya Allah, kuatkanlah aku ya Allah untuk dalam beribadah menuntut ilmu. Itu kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fahim dong? Kita butuh pada taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Baik ustaz-ustaznya maupun santri-santrinya dan seluruh kaum muslimin secara umumnya. Ya, kita butuh pada doa. Ad-du'a'u silahul mu'min.
doa itu adalah senjatanya orang beriman. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang dapat merubah takdir. Takdir itu kalau sudah ditulis tidak mampu dirubah, tidak bisa dirubah. Illa doa, kecuali dengan doa. Maka doa itu adalah tanda-tandanya orang beriman. Nabi SAW ketika beliau berperang, ya, setiap kali beliau berperang, di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, Nabi SAW berperang, Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika di perang Badar, ya, di perang Uhud, Nabi SAW menghabiskan malamnya sampai dengan fajar untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tanda-tandanya orang berilmu. Mereka mengikuti Nabi SAW di dalam meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Lima yuhibbu wa yarda. Dan inilah adab-adab di dalam berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang dicintai oleh Allah, bukan yang dicintai oleh kita. Pada hal-hal yang diridhai oleh Allah, bukan hal-hal yang kita ridhai. Fahimtum? Jadi di antara adab kita berdoa, ya, terlalu rendah kalau kita meminta dunia. Kita meminta, ya, urusan kita, ya, urusan yang dicintai oleh Allah. Dalam perkara dunia, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara dunia yang dicintai oleh Allah. Itu di antara adab-adab berdoa. Di antaranya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala urusan di dalam dunia dan akhirat, urusan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara adab-adab berdoa. Jadi kalau kita mempunyai keinginan, maka kita palingkan keinginan itu pada apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau dia meminta harta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus meminta bahwasanya harta itu dia gunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia minta, bukan sebatas memperkaya dirinya, bukan. Ya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu, dan ilmu adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia palingkan ilmu itu pada apa-apa yang dicintai oleh Allah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang ilmu yang dapat mengantarkanku mendekatkan diri kepadamu, ilmu yang membuat orang lain dekat kepadamu, ilmu yang dapat mengangkat kebodohan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara adab-adab kita berdoa. Jadi diantara adab kita berdoa adalah apa? Meminta apa-apa yang dicintai oleh Allah dan apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubah doa kita. Terkadang kita berdoa kepada Allah terhadap apa-apa yang kita sukai, kita cintai, kemudian kita minta kepada Allah agar Allah tunaikan. Ya. Wajar kalau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita tidak meminta pada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhatu, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berilmu selalu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Ya. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari mara bahaya yang bukan di pikirannya. Mara bahaya yang membuat Allah murka dan membuat Allah Subhanahu wa taala membenci dia. Itu yang dia minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala kita minta adalah perlindungan yang membuat Allah Subhanahu wa taala, ya, pada hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, dan pada hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita semua. Maka itu yang kita minta, agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita, dari akhlak-akhlak kita yang ternyata dimurkai oleh Allah, yang ternyata dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lindungilah kita. Lindungilah kami dari hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh-Mu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah tanda-tanda, ya, orang
yang berilmu. Dia semakin memperbanyak hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama taufik dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita sudah selesai dari muqaddimah. Ada pertanyaan? Sudah masuk waktu? Sudah masuk waktu? Hah? Belum? Sudah? Taib. Ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan? Taib. Kalau tidak ada yang bertanya, Ustaz yang bertanya. Taib. Kenapa umat Islam adalah umat yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat-umat yang lain? Nah, antum. Kenapa? Ayatnya apa? Apa ayatnya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Naam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.